Yang kami muliakan segenap para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, para asatidz, para ajnad, para sesepuh, para tokoh, semuanya yang insyaallah dalam lindungan Allah. Bil khusus guru kita bersama beliau Bapak Kiai Haji Wakili, Ibu Hajah Tutun Atufah, Ustaz Amin, Ustaz Zakaria, Bapak Haji Adil Ilawan beserta istri, Ketua Majelis Ta'lim An-Nur Ibu Hajah Umus Suhardini, Ketua DKM An-Nur Bapak Haji Mulyana Hashim, dan juga semuanya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segenap aparat pemerintah, wabil khusus Bapak Syamsuddin Pak selaku lurah setempat yang alhamdulillah tadi sudah memberikan nasihatnya dalam sambutan beliau. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, insya Allah bisa menghadiri acara-acara masyarakat tiap kali masyarakat mengundang, amin ya rabbal alamin. Dan juga tim hadroh yang alhamdulillah sangat semangat Pak Bu. Tadi disebutkan bahagia Bapak Lurah bisa memiliki para generasi muda yang insya Allah punya masa depan yang cerah, dan insya Allah akan bisa membawa daerah sini ke arah yang lebih maju, bisa memimpin, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati tukang sound system Pak, yang mungkin belum disebut-sebut dari awal sampai akhir, tapi saya yakin kalau tukang sound system ngamuk, nanti acara kita tidak bisa berjalan dengan lancar dan sempurna. Mudah-mudahan semua kru sound system senantiasa diberikan kesehatan, insyaallah laris manis, insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya limpahan nikmat, limpahan rahmat yang tak terhingga, yang tak bisa kita hitung satu persatunya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bersilaturahim bersama, kita bisa bermuajahah bersama, kita bisa ngaji bersama, kita bisa memperingati maulid Nabi kita bersama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para pengikut Nabi hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat baginda Nabi yang telah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula Menteri Perhubungan Ustaz Ahmad Faizin, yang alhamdulillah telah menghubungi kami Pak Bu. Alhamdulillah dengan wasilah beliau kami bisa bersilaturahim pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan
silaturahim ini menjadi silaturahim yang penuh berkah. Insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah bukan hanya di dunia ini, tapi insya Allah sampai di surganya Allah beserta dengan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad. Kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah Muhammad. Kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang paling agung, yang menjadi kekasih Allah, Nabi mulia, Nabi tercinta, Nabi paling istimewa, Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Pak, Nabi Muhammad ini kalau secara sejarah diciptakannya paling dulu, tapi dikeluarkan di alam dunia paling akhir. Berarti kita semuanya adalah umat paling akhir. Gak ada nabi setelah Nabi Muhammad, gak ada nabi setelah Nabi Muhammad, gak ada rasul, gak ada utusan setelah Nabi Muhammad. Walaupun mungkin kemarin-kemarin kita dengar di daerah-daerah banyak yang mengaku menjadi nabi. Kadang kita dengar ada yang mengaku menjadi rasul. Tapi wallahi syariat Islam kita mengajarkan kepada kita la nabiyya wala rasul ba'da. Enggak ada nabi, enggak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengaku nabi karena apa? Karena punya keistimewaan. Kalau kencing kakinya berdiri satu, hebat katanya, sehingga mengaku nabi. Banyak yang percaya, banyak yang iman. Wah, manusia apaan ini? Kok ngaku nggak jadi nabi? Nggak bisa Pak. Kita ini harus yakin Khotamul Anbiya, Khotimul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad adalah pemungkas daripada para nabi dan para rasul. Kita semua yang umatnya adalah umat paling akhir, umat paling bontot, umat paling terakhir. Paham Bu bontot Bu? Paham Pak bontot paham? Terakhir. Biasanya anak bontot itu lebih manja daripada anak pertama Bu Pak, bener? Biasanya anak bon terakhir itu biasanya lebih manja kepada bapak ibunya biasanya. Kalau anak pertama minta jajan, wah dimarahin semarah-marahnya. Tapi kalau anak bontot minta jajan Pak, si bontot sih saya kasihan, Nina, kata ayahnya Nina, bener Bu, bener Pak. Kalau sama si bontot, kalau sama si bungsu biasanya lebih sayang orang tua, entah bapaknya, entah ibunya, kadang lebih sayang sama si bontot, kadang lebih sayang sama si bungsu, bener Pak, bener Bu. Masya Allah Pak. Begitupun juga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah ini lebih cinta kepada kita umat Nabi Muhammad. Karena keistimewaan Nabi Muhammad, kita semuanya menjadi umat yang istimewa. Karena kehebatan Nabi Muhammad, kita semuanya menjadi umat yang hebat. Karena memang istimewa sekali Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang paling istimewa sekali. Alhamdulillah. Sampai-sampai diterangkan dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku kata Rasulullah pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya robbal alamin. Bapak semuanya ini sudah sudah dipastikan oleh Rasul akan masuk di dalam surganya Allah. Ibu-ibu sekalian, sudah dipastikan Nabi akan bersama Rasulullah di dalam surga. Adik-adik semuanya sudah dipastikan Nabi akan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Benar Bu? Mau masuk surga Bu? Bapak-bapak mau masuk surga? Mau? Alhamdulillah. Cuma kadang saya bertanya dalam diri saya pribadi, dan mungkin ini bisa menjadi renungan kita bersama. Apakah kita semuanya pantas masuk surganya Allah? Apakah kita semuanya pantas masuk surganya Allah? Enggak. Kita semuanya berkaca-kaca dalam pribadi kita bersama. Bu, pantas nggak masuk surga ya Allah? Pantas banget kan? Alhamdulillah. Bapak-bapak masuk surga ya Allah, pantas nggak Pak? Pantas banget. Masya Allah Pak. Kalau memang pantas, kita flashback ke belakang Pak Bu. Masya Allah. Satu Nabi pertama diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Allah. Siapa beliau? Nabi Adam alaihi salam. Satu hari Nabi Adam digoda oleh iblis, suruh makan buah kuldi. Satu kesalahan Nabi Adam, tergoda iblis sampai makan buah kuldi. Akhirnya itu menjadi penyebab Nabi Adam dikeluarkan dari surga sampai diturunkan di alam bumi. Satu Pak, satu salah Nabi Adam menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Karena surga tempatnya orang suci, karena surga tempatnya orang bersih. Sedangkan kita bersama, dosanya berapa Bu? Masya Allah. Dosanya berapa? Dosanya berapa? Banyak. Wah, Masya Allah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kayaknya kalau dihitung, ditulis sudah akan muat itu buku Pak Bu. Betul? Masya Allah. Jangankan di warung-warung, toko-toko, kadang lagi di majelis taklim juga sering gibah Pak. Bener Bu? Si itu pakainya Mas, paling juga Mas Karbitan itu, waktu Ibu Wanti itu datang ke majelis taklim pakai kerudung, paling kerudungnya keriting gitu. Kadang seperti itu Bu, bener Bu? Masya Allah. Itu dosa kita banyak Pak. Dosa kita banyak Bu, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dosa yang banyak, la kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa banyak, tidak ada dosa besar jikalau dibarengi dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Suka baca istighfar Bu? Bapak-bapak suka baca istighfar Pak? Suka? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad ini istimewa Pak. Perlu disyukuri Pak. Alhamdulillah. Makanya tidak heran panitia, ketua DKM, penanggung jawab, para donatur
semuanya bekerja sama pada kesempatan malam yang berbahagia ini mengadakan acara Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus menampakkan senang, semuanya harus menampakkan bahagia, semuanya harus menampakkan kegembiraan. Tidak boleh di antara kita semuanya yang bersedih pada malam hari ini. Tidak ada yang boleh dari kita semuanya merana pada malam hari ini. Kita semuanya bersuka cita, kita semuanya senang. Senang nggak Pak? Pak senang nggak? Bu senang nggak? Senang. Hanya dengan senang kita akan mendapatkan manfaat daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, senang nggak? Adik-adik senang nggak? Bapak-bapak senang nggak? Harus senang Pak Bu. Nggak boleh perayaan Maulid Nabi kok susah. Nggak boleh perayaan Maulid Nabi kok wah merasa gundah gulana. Nggak boleh. Kita semuanya merayakan Maulid Nabi itu harus senang Pak, harus wah masya Allah gembira. Karena apa? Karena Maulid Nabi mencerminkan kegembiraan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini masya Allah Pak. Satu hari ada paman Rasulullah dinas di dalam Al-Quran masuk nerakanya Allah, disiksa oleh Allah, mendapatkan azab Allah di dalam kuburnya. Tapi disebutkan dalam salah satu riwayat tiap kali hari Senin beliau diringankan siksanya oleh Allah. Tiap hari Senin beliau ini dikeluarkan dari jempol-jempolnya air susu sehingga bisa beliau minum. Siapa itu paman Rasul? Beliau tidak iman, beliau tidak bersama Rasul, beliau tidak percaya Nabi. Siapa paman Rasul? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sudah dinas Bu. Di dalam Al-Quran Abu Lahab sudah dinas, masuknya neraka, hidupnya penuh dengan siksa, hidupnya penuh dengan azab. Tapi mohon maaf, karena pas Nabi Muhammad dilahirkan, Abu Lahab merasa senang, Abu Lahab merasa bahagia, Abu Lahab merasa bangga. Sehingga apa? Sehingga beliau ini memerdekakan satu budaknya yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah, biasanya engkau menyiapkan segalanya untukku. Sekarang Thuwaibah, silakan fokus di rumah Aminah, membantu segala perlengkapan Aminah. Apa yang dibutuhkan Aminah engkau siapkan. Aku merdekakan engkau menjadi budakku wahai Thuwaibah. Karena aku merasa senang, karena aku merasa bahagia, karena aku merasa gembira. Aku punya ponakan dari saudaraku Abdullah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tidak boleh Maulid Nabi merasanya wah sedih Bu, nggak boleh. Walaupun sedih karena rindu Rasulullah, sedih karena rindu Nabi Muhammad itu boleh. Tapi kalau sedih karena kepikiran hutang, Bu, Pak, pengen lunas hutangnya, harus memperbanyak baca sholawat. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad utitu mafatihal khazainil ardiyah." Sungguh aku telah Allah berikan kunci-kunci gedung bumi. Semuanya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang pertama, Maulid Nabi ini Bapak Ibu, ini cinta Nabi, menunjukkan seneng Nabi. Benar Pak? Bu, cinta Nabi. Kalau cinta Nabi, cinta itu perlu pembuktian Bu. Benar?
cinta Nabi itu bukan hanya sekedar di omongan, di lidah, di mulut, bukan, tapi cinta Nabi itu perlu pembuktian. Apa pembuktiannya? Yang pertama, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Yang pertama, siapapun yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Pak, Bapak cinta seorang wanita, disebut-sebut terus itu nama wanita, benar Pak? Bu, Ibu suka seorang laki-laki, disebut-sebut itu nama lelaki itu. Adik suka apa, disebut-sebut terus itu apa yang dicintai, disukai, benar Pak Bu? Itu Masya Allah. Jadi tanda bukti kita cinta Nabi, kita juga harus sering menyebut Nabi. Baca perbanyak sholawat. Sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai selesai. Mangga. Saya tak bisa, saya hafalnya sholawat Nariyah. Mangga. Saya hafalnya sholawat Ibil Qulub. Mangga. Saya hafalnya Allahumma sholli sholatan taman ala sayyidina dan halu bihil uqadu wa tuqdu bihil hawaiju wa husnul khawatim wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Adik-adik yang hafal sholawat tadi enggak deh? Ada yang hafal? Ini yang tadi tuh siapa? Hafal? Sini maju. Sama Pak Lurah, saya iri dengan Pak Lurah. Waduh, sini maju. Yang hafal sholawat Nariyah maju dikasih hadiah. Ayo maju, jangan malu. Ayo maju sini nah, maju sini. Apa? Yang tadi bukan lain lagi Bu. Sini maju. Namanya siapa namanya? Bapak. Bapak. Nama Bapak? Kawan. Itu Bang itu. Nama Bapak? Pak Iis. Nama Ibu? Hati. Ibu Hati, artinya aja Ibu dong. Dari mana? Dari sini. Alhamdulillah. Sekolahnya di sini. Ngajinya di sini. Alhamdulillah. Di warung pojok. Oh, bongkok. Warung pojok. Ayo, selamat hari yang di sini. Kelas berapa sekolahnya? Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Maka selanjutnya kita dengarkan dulu pembacaan sholawat Nariyah. Silakan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilahhi
Farijo bil qadu Gimana? Watang fariju bihil Watang farijo bil qadu kurobu watu kodo bil awaizu Watu nalo bil awaizu Fa'usrul awatil wa yustasqal gamamun biwajil kari wa ala ahli wasabihi bikulli rahmatin wa nafasi biadati kulli malumin. Sallu ala Nabi Muhammad. Mantap. Satu lagi, sholawat bil qulub. Ibu. Yang bisa Bu? Enggak apa-apa. Udah bisa. Ayo, siapa saja yang bisa sini maju. Sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyati ala dami wa sifaiha wa nuril absari. Sini ya, kamu sini. Apa? Sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin zikril qulubi wa dawaiha wa wa anuri absari wa nihaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Namanya siapa? Lindu. Kalau di Indramayu Lindu itu gempa Bu. Bener nggak? Iya. Kalau di Indramayu Lindu itu gempa. Dan mungkin suara sholawatannya insya Allah di kemudian hari akan menggempakkan daerah sini. Insya Allah yang tadinya belum sadar menjadi sadar karena sholawatannya. Insya Allah yang tadinya jauh mendekat ke majelis taklim karena sholawatannya. Benar Pak Bu? Sallu ala Nabi Muhammad. Hadiahnya 100.000 buat 2 orang. Nanti dibagi. Jangan sendirian nanti dibagi. Ini siapa ini yang menerima? Iya, nanti dibagi sama dia. Saya yang minum. Jangan buat beli obat untuk kata Pak Lurah. Takut, ini buat beli obat lagi. Semangat ngaji, semangat belajar. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, bukti cinta banyak menyebut yang dicinta. Kita cinta Nabi, kita banyak membaca sholawat kepada Nabi. Ketika kita cinta Rasul, kita pun banyak membaca sholawat kepada Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sholawat bil qulub nggak bisa, kalau sholawat munjiat nggak bisa, sholawat Ibrahimiyah nggak bisa, sholawat yang lain nggak bisa. Apa sih yang bisa? Apa yang dimampu? Sholawat wajib andalan tuh. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu
dari mulai maulid sampai sekarang sudah berapa ribu sholawat yang dibaca Bu? Banyak. Saking gak perhitungan atau saking sulit menghitungnya. Banyak itu bisa berarti saking gak bisa hitungnya, atau juga saking yang nggak pernah baca sekali. Masya Allah, banyak Bu ya. Alhamdulillah. Iki Masya Allah, saya kemarin ke pondok pesantren Jaga Satu Pak Kiai. Di sana ada Habib Syekh yang datang dari Yaman. Itu Masya Allah. Jadi punya anak Ayibmu, punya anak lagi Ayib Hasanain, banyak anak-anaknya. Di antara ijazahnya beliau Habib Syekh bin Yahya itu apa? Membaca sholawat Jibril paling tidak satu hari semalam 3.000 kali. Siap Bu? Bu, siap enggak? Enggak siap. Bapak-bapak siap enggak Pak? Itu Masya Allah Pak. Jadi kata beliau Al-Maghfurullah Habib Syekh itu, kalau seandainya orang yang muda lemah baca sholawat 3.000 kali sehari semalam, hidupnya tidak menjadi hidup yang barokah, maka ketika aku mati silakan datangi kuburku, silakan cabut kembali itu yang menjadi nisanku. Saking yakinnya Habib Syekh bin Yahya. Makanya mangga ketika kita cinta Nabi, perbanyak baca sholawat. Paling tidak 3.000 kali sehari semalam. Sulit nih Pak, saya tiap hari kerjanya sambil baca sholawat, masaknya sambil baca. Bener Bu? Masak Sallallahu ala Muhammad. Dulu seperti itu Pak. Benar Pak? Dulu ibu-ibu menidurkan anak itu baca sholawat Bu. Sallallahu ala Muhammad. Dulu. Benar Pak? Benar nggak? Sekarang sudah jarang kita temukan ibu-ibu baca sholawat, sudah jarang. Bacanya ya nyanyian-nyanyian itu Masya Allah. Baca sholawat lah. Apa sholawat apa? Tidak heran nanti punya anak, ini anaknya barokah Bu, karena sering dibacakan sholawat. Alhamdulillah. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, kalau kita cinta Nabi, kalau kita cinta Rasul, harus meniru, kepengen seperti apa yang Rasul perbuat Pak. Bener Bu? Bu, bener enggak? Itu Masya Allah. Makanya mohon maaf ketika orang sedang merindu, ketika seseorang sedang mencinta, jangankan disebutkan namanya, disebutkan daerahnya juga sudah ini bergetar hati ini Pak. Bener Pak? Bener? Masya Allah. Saya sedang cinta anak gadis dari Sukabumi, disebutkan Sukabumi saja sudah bergetar Pak. Bener Pak? Masya Allah. Makanya dalam salah satu riwayat ada yang mengatakan di antara ciri cinta Nabi, ketika nama Nabi disebut, ketika kotanya disebut, ketika negaranya disebut, apa yang menjadi kebiasaan Nabi disebut, itu hati ini akan bergetar mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebelum masuk ke ranah yang lebih sulit, mencontoh perbuatan Nabi, hal-hal yang paling kecil lah. Tadi katanya cinta Nabi, kok kenapa namanya dinamakan selain nama Muhammad? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.